Hai guys, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel Mimus Lab. Hari ini kita akan melanjutkan coding challenge berikutnya tentang C++. Challenge tentang C++. Kenapa perlu challenge ini? Karena saya sendiri ngerasa harus mengasah kemampuan berpikir terus memecahkan masalah. Nah, challenge ini khususnya di Adabit ini banyak sekali masalah-masalah atau coding challenge yang diberikan orang lain untuk kita pecahkan. Nah, lambat laun nanti kita ke depan akan semakin tajam bagaimana cara memecahkan sebuah masalah. Nah, kali ini coding challenge-nya masih tentang math sama number. Nah, dimana perintahnya adalah convert age to days. Create a function that takes the age and return the age in days. Nah, dari sini kita udah bisa membayangkan bagaimana program ini akan berjalan nantinya. Jadi ketika orang input tahun, ya, lalu kita convert menjadi tahun dalam convert tahun itu dalam harian, ya, umur itu dalam hari. Jadi misalkan di sini ada function calc age, kalkulasi age umur, ya. Di sini ada 65, ini umur yang dimasukkan 65 tahun, nanti keluarnya 23.725 hari. Kalau 0 dari 0, 20 berarti 7.300 hari. Nah, di sini kita harus ada semacam konstanta, ya. Jadi dalam 1 tahun itu kita harus tahu berapa hari. Nah, di sini dia ada catatannya, use 365 days, 365 days as the length of the year for this challenge, ya. Jadi kayak ini sebenarnya kuncinya. Jadi kita coba pecahkan dulu, ya, seperti apa. Jadi sebenarnya ini cuman sederhana saja, return as usual, ya, age, tinggal pakai operator apa ini, aritmatika kali, dikali berapa, 365 hari, ya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin baru bergabung. Kalau teman-teman yang baru bergabung, saya akan coba jelaskan dulu ini apa. Jadi ini sebenarnya tipe data yang dikembalikan oleh fungsi ini. Terus ini argumen atau parameter, tipenya integer juga. Jadi nanti kalau misalkan ini dipanggil, misalkan kita buat di sebuah program kita, ya, terus ini dipanggil, kita nggak bisa nyimpen di sini string, atau misalkan selain daripada varian integer ini kita nggak bisa masukin karena error, karena dia butuhnya integer. Lalu kemudian ini keyword return. Nah, setiap kali fungsi yang punya nilai balikan, ya, selain void, dia harus ada keyword return ini. Ya, yang dibalikan di sini adalah perkalian antara si parameter ini dengan 365, yaitu 1 tahun 1 tahun ada 365 hari, ya. Jadi ini hasil perkalian ini nanti akan dikembalikan ke sini. Dari fungsi ini hasil kembalian ini, ya. Kita coba cek seperti apa, apakah udah benar atau masih harus kita perbaiki. Oke. Nah, semua test case-nya berhasil kita lewati, ya. Jadi dia 10, ya, 10 kali 365 yaitu 3.650. 0 berarti coding kita sudah sesuai ekspektasi dari test case ini, ya. Kita coba submit final. Nah, kita coba kode yang ditulis sama orang lain. Kenapa harus kita lihat kode orang lain? Karena untuk belajar
Kadang-kadang pemikiran orang tuh berbeda, terus cara punya solusi yang berbeda. Nah, kita belajar dari solusi mereka. Kalau mereka lebih efektif, lebih efisien, nah kita coba implementasi di coding kita. Jadi nanti coding kita lebih baik lagi. Ini yang kita buat. Oke, ini orang ada bikin dulu variabel dulu ya. It's fine, bikin variabel dulu kayak gini. Terus ini juga dia bikin variabel. Lalu kemudian variabelnya diisi. Nah, ini persis sama dengan apa yang kita buat. Nah, ini dia bikin variabel, kemudian defaultnya 0. Terus dia what? Ini nggak dipakai. Untuk apa? Ya ini mubadir sih. Ini untuk apa kan? Karena di sini nggak dipakai ya. Oke, nah kita bisa belajar dari kesalahan orang lain ya. Bukan kesalahan sih sebutannya, mungkin karena dia pikir nantinya akan dipakai ya. Nanti kita bisa hapus aja sebenarnya. Nanti bisa hapus. Oke, mostly jawabannya sama ya. Jadi intinya kita hanya menggunakan satu operator aritmatika, yaitu kali. Oke, kita next challenge. Mudah-mudahan lebih menantang challenge-nya. Jadi kita bisa belajar sesuatu, terus menambah ketajaman dalam menganalisa sebuah masalah. Nah, di sini ada challenge lagi di mana perintahnya adalah create a function that find the maximum range of triangle third edge where the side length are all integer. Okay, next edge. Okay, maximum edge of a triangle. Okay. Nah, di sini ada catatannya adalah side sisi plus sisi dikurangi 1 sama dengan maksimum range of third edge. Oke. Ini kayaknya udah clue ya. Ini formulanya seperti ini. Ya, kita tinggal implementasi aja kali. Kita copy aja. Kadang-kadang tuh kan. Kadang-kadang sesuatu itu tanpa disadari solusinya udah ada di depan mata. Asal kita jeli bagaimana mengetahui masalah tersebut. Jadi kayak misalkan ini side ya udah kita tulis aja. Ini yang kita pakai adalah operator logika ya. Operator aritmatika. Nah, di sini ada 2 operator yaitu plus dan minus. Ini prioritasnya sama ya. Jadi dieksekusi dari kiri ke kanan. Nah, dia ekspektasinya dieksekusi dulu antara penambahan ya, penjumlahan side 1 dengan side 2, lalu kemudian dikurangi. Kalau misalkan kita pindah ini si kurungnya di sini dengan kurung tutup di sini, dia akan dieksekusi yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita coba submit, kita cek apakah kode ini udah betul atau belum ya. Kadang-kadang belibet pemirsa ya, terlalu banyak makan mie jadi pabelit. Nah, dicek dulu ya, semoga aja tidak ada masalah. Oke, memang betul seperti itu. Ini challenge atau apa ya? Never mind. Oke.
Ya, kayaknya ini solusi yang dibuat oleh orang lain juga sama karena formulanya udah seperti ini. Oke, hari ini kita telah belajar prioritas operator dan challenge apa lagi? Challenge tadi prioritas operator sama implementasi operator. Challenge ini masih seputar tentang math sama number ya. Mungkin nanti kita coba pindah ke intermediate level. Jadi challenge-nya biar lebih menantang ya. Kita next challenge aja dulu di sini. Seperti apa challenge berikutnya? Oke. Nah, sepertinya ini sangat menantang dan perlu dipikirkan terlebih dahulu ya. Sepertinya ini butuh beberapa beberapa research terlebih dahulu. Nantikan di challenge berikutnya. Sebelum saya tutup, jika ini bermanfaat, challenge ini bermanfaat, silahkan komen, like, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.